naik. Nah, kita akan melihat apakah AI itu akan menjadi satu solusi untuk meningkatkan peran perpustakaan. Karena tadi kalau kita mohon maaf gitu ya, perpustakaan nanti jadinya gudang buku gitu ya. Kira-kira seperti itu tantangannya. Nanti kita lihat. Next. Nah, saya kenalkan dulu AI gitu ya. Mungkin Bapak Ibu itu sering dengar AI gitu ya. Karena ada filmnya. Ada film tentang robot, iRobot gitu ya. Film artificial intelligence itu juga ada dan saya juga nonton sih gitu ya. Film fiksi ilmiah itu memang selalu menarik. Tapi saat ini mungkin tidak terasa itu sudah hadir di sekitar kita. AI itu. Jadi mungkin yang paling sadar itu kalau menggunakan tadi disebut ChatGPT gitu ya. Beberapa itu banyak yang menggunakan untuk itu. Jadi mahasiswa sekarang hampir semuanya pakai ChatGPT. Jadi kalau ada dosen ngasih tugas buat paper, dikasih waktu 2 minggu, sekarang itu mungkin 1 jam selesai gitu ya. Paper 30 halaman. Kalau nggak percaya saya bisa buktikan itu sebenarnya gitu ya. Dengan bantuan ChatGPT. Oke, next nanti kita lebih detail. Ini nanti banyak saya skip gitu ya karena teknis. Tidak ada definisi umum, tapi secara sederhana saya bisa katakan AI itu sebuah program komputer yang biasanya untuk dikerjakan membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh, dosen mengkoreksi lembar jawaban esai. Esai loh ya, bukan multiple choice. Kalau multiple choice pilihan ganda kan gampang gitu ya, berapa benar berapa salah. Apakah ada software untuk mengecek jawaban esai? Sudah ada gitu ya. Itu kan butuh kecerdasan manusia, kecerdasan dosen gitu ya, untuk memeriksa jawaban mahasiswa. Sudah ada. Jadi membutuhkan kecerdasan manusia. Secara sederhana, pada saat kita HP kita gitu ya, halo Google gitu ya, Bapak Ibu pernah nyoba? Kok tahu dia kalau kita merintahkan sesuatu, halo Google carikan film romantis gitu ya. Langsung buka dia YouTube. Asal HP-nya mendukung loh ya. Jadi kalau HP-nya nggak mendukung bukan salah saya ini sebenarnya. Jadi HP itu sudah bisa, HP-HP yang sederhana mungkin harga 2 jutaan, 3 jutaan sudah bisa. Nah ada hal menarik di situ. Bagaimana HP kita mengenali suara kita, perintah kita. Itu kan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Memahami ucapan. Nah ternyata HP itu sudah bisa karena ada teknologi AI di situ. Kemudian mungkin hampir semuanya pernah pakai Google Translate. Ya, semakin lama semakin canggih. 10 tahun lalu saya nggak pakai Google Translate karena nggak percaya hasilnya jelek. Tapi sekarang luar biasa gitu ya. Sudah ya saya katakan nyaris sempurna gitu ya Google Translate itu. Apakah itu diajari satu persatu? Oh kalau kata ini, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Melayunya ini, bahasa Jepangnya ini, enggak. Itu otomatis. Komputer belajar jadi hanya diberi teks, ini pidato bahasa Inggris, ini pidato bahasa Indonesia, ini pidato bahasa Jawa, silakan belajar sendiri bagaimana cara mentranslate. Itu adalah sesuatu kecerdasan manusia, tapi komputer bisa sekarang. Jadi di situ ada teknologi kecerdasan buatan. Jadi secara umum AI itu kecerdasan buatan, sesuatu yang biasanya dilakukan manusia butuh kecerdasan, sekarang bisa dikerjakan oleh mesin. Atau sekarang di rumah makan atau di bandara ya, itu kan ada robot untuk mengumpulkan piring itu loh. Beberapa bandara mungkin udah pakai gitu ya. Dia kan jalan, bisa menghindari rintangan. Itu kan biasanya tugas manusia, sekarang komputer bisa. Oke, next. Nah, ini singkat saja nanti. Jadi lebih detail dalam kehidupan sehari-hari. Google Map itu adalah produk teknologi AI sebenarnya. Jadi saya tadi mungkin Bapak Ibu tadi ada yang pakai gitu ya. Yang terutama yang bawa kendaraan sendiri dari luar kota. Hotel Atria itu di mana gitu ya.
kita kan diberi beberapa opsi rute, itu juga pekerjaan artificial intelligence. Bagaimana dia bisa mencari rute terbaik. Rute terbaik itu opsinya macam-macam di Google Map. Kita naik apa? Naik mobil, jalan kaki, atau naik sepeda. Rutenya yang diberikan bisa berbeda. Kemudian juga ada perkiraan jarak. Kemudian facial recognition, pengenalan wajah. Kalau manusia kan mengenali, oh ini Adi, ini Budi, ini Cici, ini Didi gitu ya. Komputer kan bisa sekarang. Mesin presensi, kan sudah ada kan? Apalagi pas pandemi kemarin, murah itu ya. 5 juta dapat tablet yang bisa mengenali wajah karyawannya. Jadi datang tinggal serahkan wajah, langsung selamat datang Pak Wayan gitu ya. Ya saya senang saat itu gitu ya. Karena kan disapa gitu ya. Jadi itu pengenalan wajah, sesuatu yang bisa dilakukan manusia ternyata bisa dilakukan oleh komputer. Mungkin yang sederhana itu fingerprint, karena lebih murah gitu ya, lebih cepat. Kalau sekarang mungkin sudah agak ditinggal karena presensi itu sudah online, tinggal ngeklik, terus aplikasi kita itu ngecek lokasi kita di mana. Kalau tadi saya presensi sambil perjalanan gitu ya. Saya biasanya karena ada driver gitu ya, pas ngelewati kampus presensi dulu, udah masuk kampus gitu ya. Karena tadi ngelewati kampus gitu. Oke, next. Nah kemudian digital smart assistant. Biasanya ada di HP kita, jadi mencatat aktivitas kita. Kebetulan saya nggak pakai, ya karena masih menjabat dekan punya asisten yang bisa membuatkan kopi gitu ya, mohon maaf gitu ya. Jadi langsung jadwal saya ada di HP semua. Tapi sebenarnya kalau kita aktifkan itu dengan gampang gitu ya. Jadi direkod aktivitas kita seharian. Kemudian rekomendasi. Kalau kita YouTube senengannya lihat dangdut, pada saat kita milih Rhoma Irama, nanti pasti di sampingnya kalau pakai komputer gitu ya, kan akan diberikan list dangdut-dangdut juga. Itu namanya rekomendasi gitu ya. Kalau kita senang film action, maka dia juga akan merekomendasikan film-film action. Apakah itu dilakukan oleh manusia? Enggak, semuanya itu otomatis gitu ya. Komputer itu belajar, aplikasi belajar kesukaan kita apa dari interaksi kita. Jadi mohon maaf gitu ya, Bapak Ibu kalau misalkan saat ini lagi, saya karena pernah gitu ya, saat itu karena terlalu banyak duduk, pinggang saya agak nggak nyaman gitu ya, saya cari di Google obat sakit pinggang. Sudah selesai gitu ya. Tapi setiap kali saya membaca berita, entah di Kompas, di Kumparan, detik.com, iklannya ya obat sakit pinggang. Kalau nggak percaya nanti coba sendiri. Kalau lagi cari-cari mobil gitu ya, nanti iklannya juga iklan mobil. Pada saat kita masuk Facebook, masuk ke Instagram, ya sama seperti itu. Komputer mempelajari perilaku kita, itu namanya sistem rekomendasi gitu ya. Jadi itu tidak sadar kita bahwa kita sudah dikelilingi dengan artificial intelligence. Next. Mobil yang bisa berjalan sendiri. Kalau di Amerika kan taksinya ada yang tanpa driver ya. Di Cina juga sudah ada. Bahkan itu mesin pel murah itu ya. Mungkin 1 jutaan sudah ada, tinggal ditaruh dia jalan-jalan sendiri gitu ya. Dia mendeteksi lokasi-lokasi ada halangan itu sambil jalan. Terus ada kamera security, itu bisa memberitahu, oh ada orang, dan itu murah sekarang harganya. Televisi juga, Smart TV itu juga murah sekarang, mungkin harganya 5-6 juta sudah dapat. Halo, setelkan katakanlah Trans TV, bisa dia. Jadi peralatan yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada fitness mirror, nah ini yang saya biasanya agak menghindari gitu ya. Kan tidak enak kan, bercermin terus turunkan berat badan gitu kan tidak enak gitu ya. Jadi saya sengaja nggak beli gitu ya. Ada padahal murah harganya itu gitu ya. Jadi biasanya di tempat fitness itu disediakan gitu ya. Oke, next. Nah, ini saya nggak akan bicara detail. Kalau Bapak Ibu pernah dengar artificial intelligence, pasti juga akan dengar machine learning, evolutionary computation, sistem pakar, speech interpretation, jadi pengenalan suara, itu bagian-bagian dari
artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu payungnya, terus ada neural network, ada natural language processing, jadi yang mengenali suara kita, computer vision, ada robot, ada kameranya, itu bidang computer vision. Secara metode, tapi peralatannya itu robotik. Oke, next. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti juga akan dengar istilah. Jadi ada artificial intelligence, kemudian ada machine learning. Jadi kalau artificial intelligence itu teknik yang memungkinkan mesin itu bisa berperilaku atau bertindak seperti manusia. AI gitu ya, kalau ditanya anaknya, Bu apa itu AI gitu ya. Pokoknya itu program yang bisa membuat mesin itu berperilaku menirukan manusia, menirukan kemampuan manusia gitu ya. Kemudian apa itu machine learning? Itu bagian dari AI, ya sekali lagi itu mesin, program komputer yang bisa belajar secara mandiri. Artinya gini, ini kebetulan ada teman, bukan teman bimbingan saya gitu ya, dokter spesialis mata, S3 kedokteran, ingin membuat aplikasi untuk mengenali penyakit katarak. Jadi aplikasinya di HP calon atau pasien gitu ya, bisa memutu kornea matanya sendiri, terus nanti program ini akan, oh itu ada potensi katarak, oh ini sehat. Gitu ya. Artinya kan mesin ini bisa belajar, kenapa kok belajar? Ditunjukkan beberapa gambar, ini yang sehat, ini yang sehat, ini yang katarak level 1, ini level 2. Nah, dia akan mengingat informasi itu, kemudian memberikan semacam saran atau kelas. Gitu ya. Nah, kemudian muncul istilah deep learning, jadi lebih cerdas lagi. Gitu ya. Jadi bagian, jadi jangan, oh deep learning itu beda, enggak itu bagian. Next. Oke, ini perkembangannya, jadi sama seperti sebuah ilmu, artificial intelligence, kemudian machine learning, kemudian deep learning, itu karena perkembangan zaman. Jadi kalau dulu itu bagian dari matematika, gitu, tapi sekarang menjadi bidang ilmu tersendiri. Next. Oke, metodenya juga banyak, ini hanya sekilas saja bahwa metode AI itu sangat banyak, bisa jadi mata kuliah tersendiri masing-masing di situ gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana peran AI dalam perpustakaan? Yang jelas pertama dia mengotomasikan tugas yang berulang. Pembuatan katalog, klasifikasi dan referensi. Kalau sekarang kan dilakukan, mungkin sudah ada mulai otomatisasi gitu ya. Sekarang itu bisa melakukan seperti itu, bahkan meringkas dokumen, itu penelitian saya mungkin sudah 15 tahun yang lalu gitu ya, saya membuat aplikasi untuk meringkas dokumen, sekaligus juga mengklasifikasi, ini termasuk dari, itu bukan dari catatan publishernya loh ya, dari isi, oh ini termasuk buku jenis A, jenis B, dari kontennya gitu ya. Kemudian untuk penelusuran, pencarian, personalisasi, nanti kita lihat satu persatu gitu ya. Softwarenya sudah ada, kemudian ada chatbot. Chatbot itu mungkin Bapak Ibu pernah kalau ke perusahaan besar. Jadi daripada membayar seorang customer service atau beberapa yang 24 jam harus siap, mending dipasang chatbot. Dia bisa jawab. ChatGPT itu sebenarnya chatbot yang sangat cerdas, tapi kan segala bidang gitu ya. Kita bisa kok beli gitu ya, khusus untuk perpustakaan. Tinggal diberitahu, ini loh kalau ada yang tanya gini jawabannya kira-kira seperti ini, dia akan belajar. Sehingga nanti yang jawab itu komputer gitu ya. Meskipun pada awalnya agak-agak kurang presisi, semakin lama berinteraksi, maka itu akan semakin presisi jawabannya. Nah secara umum semuanya ada softwarenya. Jadi kalau perpustakaan tinggal memilih saja produk yang sesuai dipasang enggak gitu. Dan sekarang enggak terlalu mahal. Nah, tuh, next, nanti aja yang. Nah sekarang sistem pencarian. Pencarian itu sekarang, kalau tradisional itu harus menggunakan kata kunci. Misal, saya mencari teknik menanam jagung. Maka saya ketikkan semuanya. Maka komputer kalau tanpa AI, dia mencari, pokoknya ada kata-kata persis di judul. Teknik menanam jagung. Kalau tanpa AI, bisa jadi buku itu enggak tersedia. Bisa jadi buku yang sebenarnya itu, jagung itu tanaman apa ya, makanan pokok. Bisa jadi ada buku gitu ya, yang membahas tentang
eh, bagaimana merawat tanaman makanan pokok, tidak ada kata-kata jagung. Maka kalau menggunakan cara tradisional, yang jagung tadi nggak ketemu. Tapi kalau menggunakan AI itu bisa ketemu, karena AI bisa menghubungkan kayak manusia. Kayak kita itu loh tanya ke makan sop yang enak. Kalau yang jawab itu kaku, bukan manusia, nggak ada di sini sop, yang ada rawon. Nah rawon itu kan kecerdasan manusia kan, rawon itu kan jenis sop. Artinya itulah AI gitu. AI itu tidak serta-merta hanya mencari kata yang persis sama, tapi yang serupa gitu ya. Kalau nggak percaya coba cari di Google. Dia kalau kita salah ketik kan merekomendasikan yang benar. Nah kemudian juga memberikan preferensi. Jadi kalau seseorang itu suka buku terkait tanaman anggrek gitu ya, maka dia akan bisa merekomendasikan lain kali. Bahkan bisa mengirimkan email. Enggak lagi lah pinjam buku tentang anggrek lah, ini ada yang baru. Otomatis semuanya. Kemudian secara umum itu akan memberikan layanan yang lebih atraktif dan relevan. Jadi tentu pengguna perpustakaan itu sekali pinjam tentang tanaman anggrek, dia akan merasa diapresiasi jika misalkan lama enggak ke perpustakaan, enggak pinjem gitu ya, diingatkan. Ini loh ada buku tentang anggrek yang terbaru gitu ya. Ada perasaan semacam dihargai. Oh ini kok baik sekali perpustakaan. Padahal itu AI gitu ya, sebuah sistem yang bisa memberikan seperti itu. Aplikasinya sudah ada sebenarnya. Oke, next. Nah, ini jadi lebih detail. Jadi tadi layanan pada saat seorang pengguna perpustakaan untuk mengakses tidak hanya merekomendasikan buku yang judulnya saklek sama, tapi buku-buku yang mungkin mempunyai keterkaitan. Nah itu semua AI bisa membantu seperti itu. Nah kemudian sekaligus juga menganalisis bagi pihak perpustakaan buku tipe apa sih yang sering dipinjam oleh anggota perpustakaan. Sehingga itu akan menjadi input, oh buku seperti ini mestinya koleksi kita itu harus lebih. Yang ini mungkin agak dikurangi karena jarang peminatnya. Jadi itu bisa timbal balik gitu ya. Oke, next. Next. Nah, kemudian dokumen dan metadata. Ini pasti teman-teman dari perpustakaan itu sudah biasa gitu ya, dibaca, kemudian oh ini topiknya ini klasifikasinya ini gitu ya. Apakah AI bisa gitu ya. Jadi kecuali kalau kadang-kadang penerbit sudah ngasih mengklasifikasikan gitu ya. Tapi bagaimana dengan dokumen-dokumen lama? Nah, AI bisa melakukan seperti itu. Jadi dia dikasih berita saja, dia bisa mengklasifikasikan. Ini berita kriminal, olahraga, apalagi buku gitu ya. Jauh lebih mudah untuk mengklasifikasikan ini terkait dengan topik apa. Kemudian juga pembuatan metadata. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa apa itu metadata gitu ya. Itu juga bisa dilakukan secara otomatis karena dia bisa mengenali, membaca, menganalisis. Kemudian mengatur kebijakan akses. Jadi oh ini yang termasuk meskipun ini agak-agak manual gitu ya, ada seseorang yang memutuskan tapi sebenarnya bisa dibantu oleh AI. Misal ini misal gitu ya. Buku-buku terkait dengan politik itu kan agak sensitif gitu ya. Hanya orang-orang tertentu, tapi kan daripada kita ngeceki satu persatu gitu ya. Kemudian AI itu bisa mempelajari buku-buku yang agak sensitif ini mungkin hanya pelanggan dengan kode khusus yang boleh pinjam. Dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, sekaligus juga tadi masih terkait dengan metadata, apakah ada kesalahan, kemudian ada yang perlu diperbaiki apa enggak, semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Oke, next. Analisis sentimen. Ini juga bisa dilakukan secara otomatis. Buku ini disukai apa enggak? Kadang-kadang kan ada review. Nanti Bapak Ibu ke Hotel Atria gitu ya, habis di sini kalau Google-nya aktif, itu kadang bagaimana masa tinggal Anda di Hotel Atria. Google Map yang tanya seperti itu. Bapak Ibu kan ngasih review kan, kata-kata gitu ya, kemudian ngasih bintang. Tapi bagaimana men-summarize tag yang dimasukkan oleh pengguna tadi.
Ini secara umum ini tanggapannya positif atau negatif sih? Nah, AI bisa gitu ya. Buku-buku yang disukai oleh pembaca itu seperti apa? Berdasarkan komen mereka yang dimasukkan secara online. Jadi intinya seperti itu gitu ya. Oke, next. Nah tadi chatbot itu ya, jadi ini daripada tanya-tanya petugas perpustakaan, jadi supaya petugas perpustakaan itu pekerjaannya jadi lebih efisien. Nah, saya ingin buku yang ada banyak jagoannya gitu ya, ceritanya. Nah, daripada kita menempatkan petugas perpustakaan kan mending ada semacam robot itu kalau kita sebut gampang chatbot itu robot gitu ya. Robot yang berchat, chatting, ngomong-ngomong gitu ya. Bisa interaksi. Apakah pahlawannya itu dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri aja. Apakah cerita perwayangan? Bisa dia berinteraksi seperti itu. Jadi untuk memberikan akses 24 jam. Ya, oke, next. Nah, pengelolaan tadi sempat saya singgung. Jadi sistem informasinya itu sudah berbasis AI, semuanya dilakukan secara otomatis. Oke, next. Nah, cuma tantangannya gitu ya. Apa tantangannya? Ini hampir sama dengan penerapan AI di semua bidang. Tidak semua, mohon maaf gitu ya. Makanya ini kan dimasukkan AI. Pengelola itu bersifat terbuka gitu ya. Percaya dengan kemampuan teknologi AI. Kadang-kadang kan ada istilahnya penolakan gitu ya. Walah itu nanti aja lah, 5 tahun lagi gitu ya. Disalib dengan pihak lain nanti. Kemudian ketersediaan data yang memadai. Pada saat AI itu belajar menganalisis, datanya itu harus cukup besar. Nah ini perlu kerjasama antar perpustakaan. Kemudian teknologi dan SDM, tidak semua punya SDM yang memadai. Kemudian privasi data. Data itu harus dijaga, user itu. Kan tidak enak ya, mohon maaf. Misal saya sering membaca buku tentang anggrek. Tapi kalau data saya dipublish, bisa-bisa email saya kebanjiran nanti orang yang jualan pupuk anggrek. Sangat mungkin, jadi ada istilahnya itu pesan komersial, baik lewat SMS, WhatsApp maupun email. Nah itu yang harus hati-hati dan sudah kena HP saya. Biasanya jurnal, karena saya sering publish jurnal, ngeklik, maka tiap hari paling enggak email itu 5-10 dari publisher jurnal. Bayangkan kalau saya senang anggrek, pasti lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jadi terkait dengan privasi data anggota. Kemudian juga pengelolaan etika dan bias. Ya ini mohon maaf gitu ya. Jadi misal gitu ya, ini bisa disalah sangka, ada seseorang yang membaca ini mohon maaf gitu ya. Kebetulan saya punya bimbingan dokter spesialis penyakit kelamin dan kulit. Beliau mau mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi gitu ya. Pada saat ada seorang gitu membaca buku terkait itu, jangan-jangan disangka sesuatu yang lain. Padahal semata-mata kepentingan medis. Nah bagaimana etikanya dalam pengelolaan data pengguna tadi. Next. Nah ini jadi memang sulit untuk memahami AI, tapi kan ini terus belajar, kemudian kadang-kadang tidak percaya pada benar enggak ini rekomendasinya. Padahal sudah dibuktikan melalui berbagai macam penelitian. Oke, next. Tadi sudah. Nah, privasi ini tadi sudah. Next. Nah, ini keterbatasan teknologi dan SDM. Pertama, infrastruktur. Tidak semuanya siap gitu ya. Tapi sekarang kan sudah mulai bergeser, bahkan UB itu mendeklar sebagai kampus AI gitu ya. Kemudian SDM, tenaga ahli, akses data, sumber daya keuangan, membayari ahlinya itu seperti apa. Kemudian ini AI itu teknologi yang terus berkembang. Mampukah staf kita terus mengikuti? Next. Nah, tapi dengan ini tentu banyak hal yang bisa didapat. Jadi dengan teknologi AI ini perpustakaan aksesnya itu jadi lebih inklusif. Mohon maaf misalkan yang tunanetra gitu ya. Software AI sudah ada yang bisa membacakan secara otomatis gitu ya. Jadi bahkan bisa aplikasi yang bisa mengubah ke huruf braille gitu sudah ada gitu ya. Jadi itu kemudian next. Ini untuk pengambilan keputusan tadi berdasarkan sentimen,
kemudian analisis pola peminjaman, buku yang ini lebih sering dipinjam gitu ya, sehingga pengelolaan koleksi jadi lebih baik, kemudian evaluasi layanan, bisa mengevaluasi dan prediksi permintaan. Kira-kira ke depan ini buku apa sih yang lebih banyak dipinjam? Next. Nah ini rekomendasi, nah ini yang terakhir gitu ya. Nah ini artinya mulai kalau memang benar-benar mau menerapkan KAI, ya ini harus istilahnya meyakinkan pengguna gitu ya. Ini loh, dengan KAI ini akan didapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian data harus tersedia, karena kadang-kadang kan kita itu agak malas gitu ya, mengolah data yang ada. Kemudian terkait tadi keamanan dan privasi data benar-benar dijaga, kemudian ini bisa mengefisiensi operasional perpustakaan gitu ya. Bagaimana tugas-tugas rutin itu dilakukan secara otomatis, kemudian ada kolaborasi. Tadi kan kaitannya dengan ketersediaan data gitu ya. Oke, itu aja. Kemudian sebagai penutup agak di luar ini, nah ini saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua AI Center gitu ya. Banyak aplikasi itu yang bisa dibeli. Nah cuma ini saya berbicara di lingkup UB gitu ya. Saya di angan-angan saya, setiap saat universitas maupun fakultas itu ngasih dana ke dosen untuk melakukan penelitian. Membuat aplikasi tertentu gitu atau apalah pokoknya penelitian. Nah saya lagi berpikir sekarang mungkin dosen-dosen di fakultas saya terutama ini cobalah buat aplikasi untuk membantu perpustakaan. Jadi sama-sama untung, perpustakaan dapat aplikasinya, dosen itu juga melakukan penelitian. Jadi penelitiannya lebih aplikatif. Jadi ini penelitian yang agak diarahkan gitu ya. Ini nanti juga menunggu kebijakan Pak Rektor juga. Ada enggak dana universitas yang untuk riset itu mengaplikasikan AI untuk perpustakaan. Jadi supaya enggak semata-mata itu beli gitu ya, tapi memberi kesempatan dosen untuk mengembangkan aplikasi sendiri, kan lebih bangga gitu. Itu aja dari saya tutup dulu nanti sesi tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.